Hai, ketemu lagi di video blog saya. Ini masih edisi liburan di Bali, tapi malam ini terakhir, besok siang insya Allah pulang ke Jakarta dan kemudian bekerja lagi. Ini udah hari ke-6. Iya, udah 6 hari saya di 5 apa 6 hari ya? Segitu deh pokoknya. Di Bali, 5 hari deh. Ternyata belum seminggu, tapi rasanya udah lama di sini. Em, Iya, ada cerita lagi di video blog yang sekarang itu. Kejadiannya kemarin, ini sekarang udah jam setengah 4 subuh. Dan saya belum tidur. Nah, kejadiannya ini kemarin sore. Habis selesai dari promo ke radio-radio. Terakhir kemarin itu kan radio Radio OS Bali, sama sorenya saya di Hard Rock FM. Rencana saya kemarin itu adalah selesai dari Hard Rock FM itu kan schedule-nya interview jam 5 sampai jam 6 sore gitu. Saya pikir tadinya selesai dari Hard Rock FM, habis interview saya mau sholat maghrib dulu di daerah situ, karena di Hard Rock Hotel juga kalau nggak salah ada musolanya gitu. Saya dikasih tahu sama temen gitu. Dari situ baru saya mau lanjut lagi jalan-jalan gitu. Tapi pas diingat-ingat lagi, oh iya ya, di Bali itu jadwal jadwal sholatnya itu jauh lebih mundur dari yang di Jakarta. Kalau dilihat di jadwalnya adalah azan maghrib itu jam 6.49. Berarti kan masih ada waktu hampir 1 jam gitu selesai interview dari jam 6 itu. Akhirnya saya memutuskan sama sama teman saya gitu, saya diantar sama dia. Udahlah, kita nongkrong dulu aja yuk ke Warung Made gitu. Warung Made Kute. Kebetulan Warung Made memang memang ya dekat dari Hard Rock FM gitu. Akhirnya jalan kaki lah gitu, 10 menit udah nyampe gitu. Jalan kaki nongkrong di Warung Made gitu. Sambil nungguin maghrib, sambil nungguin temen juga yang mau jemput gitu. Duduk-duduk di sana gitu. Nah, sedikit cerita tentang Warung Made. Warung Made itu adalah salah satu warung yang sangat klasik yang sudah ada di Bali, yang legend lah gitu. Udah mungkin banyak yang tahu, yang udah tahu juga sih ya, yang ada di video blog saya ini, apa yang penonton pemirsa video blog ini. Warung Made itu udah ada dari tahun kalau nggak salah 60-an deh. Yang punyanya namanya Ibu Made. Ada nih fotonya ini. Kebetulan beberapa malam yang lalu saya sama Ibu Made ketemu di Warung Made yang di Seminyak, jadi foto sama-sama gitu. Terus saya tuh sangat suka banget kalau ke Bali itu pasti nongkrong di Warung Made gitu. Entah itu walaupun cuman hanya untuk eh, ngopi aja, atau ya bukan makan, misalnya makan ya buah, jus, atau em, apa namanya, biasanya pancake atau makan rujak mungkin. Yang penting buat saya nongkrong di warung Made gitu. Jadi kalau kadang-kadang kalau sering ke Bali terus nggak tahu mau ngapain, nggak tahu mau kemana-kemana, bahkan sering kali kalau nyari hotel itu yang pikirannya adalah hotel yang dekat jalan kaki, tinggal ke warung Made gitu. Makanya saya sering banget nginep di daerah Kute. Eh, dan kemarin sore seperti itu juga gitu, nongkrong ke warung Made. Saya senang banget, udah nyampe warung Made pesan kopi segala macem gitu. Tapi saya sambil kepikiran gitu, ini nanti gue sholat maghrib di saya sholat maghrib di mana ya gitu. Kalau yang biasanya yang saya lakukan adalah sholat maghrib itu biasanya ke Kuta Beach Walk. Yang paling dekat dari warung Made itu adalah ke mall, ke Kuta Beach Walk gitu. Di situ ada musolanya di basement, di parkiran. Atau enggak ya pakai taksi, saya ke daerah Tuban yang ke arah bandara. Di situ ada masjid. Atau enggak geser sedikit ke Jalan Raya Kuta yang di sebelah sana. Di situ ada masjid juga yang punya orang Arab gitu. Tapi saya kan sama teman nih, sama si Cik Nani namanya. Eh, Kalau misalnya saya, ya kebetulan dia tidak dia non muslim gitu. Eh, gimana ya, tapi ya udahlah, saya nggak terlalu mikirin lagi, nikmatin aja dulu nongkrong. Pas lihat udah jam 7 kurang, udah mulai masuk ajan maghrib gitu. Saya mulai mikir-mikir lagi gitu. Eh, di mana ya pengen sholat maghrib, walaupun sebetulnya kepikirannya adalah karena saya lagi musafir, bisa aja kan narik sholat maghrib ke
dijamak ke tarik ke apa jamak takhir ke waktu isya gitu kan. Jadi nanti pulang ke hotel baru sholat gitu. Cuman saya selalu mengusahakan sebisa mungkin kalau bisa mah justru kalau lagi musafir kayak gini narik jadwal isya jadi jamaah takdim ke maghrib gitu, jadi ditarik lebih awal gitu. Cuman selama ini yang memang sudah puluhan tahun saya sering datang ke warung Made, belum pernah tuh saya punya punya ide atau ngomong sama yang punya warung itu untuk numpang sholat, karena menurut logika saya pikir di warung Made nggak bisa kali saya ikutan sholat di situ, karena bentuk warungnya segala macam itu cuman kotak begitu aja. Terus kayaknya di situ nggak ada kantor-kantor nggak ada bentuk namanya, kan suka ada kantor kecil untuk karyawan atau apa gitu kan, yang bisa saya numpang sholat di situ. Saya pikir tadinya logikanya nggak ada gitu, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba saat kemarin itu saya pengen ke toilet. Habis ke toilet terus tiba-tiba saya ngomong ke kasirnya, si mboknya gitu, sama ke waiternya yang di situ gitu, yang udah kebetulan saya sudah banyak yang kenal sama mereka gitu. Mbok, di sini ada di warung ini ada ini nggak, ada ruangan kecil atau ya semacam office atau apalah kayak kantor gitu. Oh, nggak ada di sini, nggak ada ruangan kantor, kita semua ada di sini terbuka yang masih dilihat katanya. Iya sih, saya bilang gitu. Oh, kenapa mas? Dia bilang gitu. Enggak, ya kalau bisa saya mau numpang sholat, saya bilang gitu. Ini kan waktu maghrib, saya mau numpang sholat maghrib di sini, karena saya di sekitar sini nggak ada masjid dekat-dekat sini, saya bilang gitu. Tiba-tiba si mboknya itu, yang penjaga kasirnya itu, dia nyuruh ke waiternya gitu, ke karyawannya. Coba itu panggil itu security kita, kan dia suka sholat katanya di sebelah mana, di atas ya katanya gitu. Waduh, saya bilang, oh ternyata security yang baru ini Muslim, alhamdulillah dia suka sholat di situ gitu di warung. Oh jadi bisa ya mau? Ada bisa, kalau bisa ada di belakang itu di tapi bukan ruangan kantor khusus, bukan. Gak apa-apa saya bilang, yang penting saya bisa numpang sholat di situ maghrib dan isya, nggak apa-apa seperti itu. Oh ada bisa, ayo ikut yuk gitu. Akhirnya saya udah ke tas ngambil dulu, kebetulan saya di tas selalu bawa sejadah kecil yang dari parasit gitu, yang di kotak-kotak dilipat-lipat kecil, sama celana sarung. Udah ngambil itu, terus saya ngikut ke atas, tunjukin lah ke belakang, ngelewatin kitchen dulu, terus ke belakang, terus ngelewatin pagar yang digembok, naik ke atas. Jadi di lantai 2, sampai di lantai atas itu ada ruangannya dan bentuk warungnya. Nih ya, saya liatin videonya ya. Ini suasana warung Made Kute yang lagi saya ceritain. Tadi saya sholatnya diajakin ke kitchen ke belakang sana tuh yang terang, itu dapurnya, masuk situ dapur ke pojok, diajakin ke pojok lagi, naik ke atas, kemudian sholatnya di antara jadi di atas di balai-balai kosong gitu. Sebenarnya agak ngeri sih, kosong, tempat kayak agak gelap, tapi alhamdulillah diberikan kesempatan untuk bisa sholat di situ. Jadi saya maghrib dan isya di kodo tadi di kosor juga, di jamak, di jamak, alhamdulillah bisa. Jadi sekarang bisa lanjut jalan-jalan lagi gitu. Jadi alhamdulillah banget gitu, walaupun di atas itu tadi kan dianterin sama security dan juga sama waiternya sampai di atas. Ini Mas Edi mau sholat sini, bahkan dia nunjukin kalau arah barat itu kiblat itu ke sebelah sana, berarti Mas Edi agak miring sedikit ke sebelah kanan. Dia tunjukin, walaupun dia ya bukan muslim, yang non muslim, karena securitynya udah turun gitu. Jadi arah barat sana ya Mas Edi, oke. Saya tinggal enggak apa-apa ya gitu. Itu keran untuk kodunya di sebelah sana, udah gitu. Udah, begitu tinggal pas lihat sekitarnya, saya sebetulnya agak gelap juga, agak ngeri. Suasananya Bali banget gitu, yang cuma ada lampu 1-2 gitu. Tapi ya udah, itu alhamdulillah banget. Akhirnya saya sholat maghrib, isya segala macam. Akhirnya turun lewatin gembok pagarnya yang tadi
mereka buka, saya kunci lagi, gembok lagi, dan saya turun bilang terima kasih banget, saya bilang udah dikasih dipinjemin tempat untuk bisa sholat. Ya nah, makasih sama-sama, udah gitu. Itu saya benar-benar happy, dan mereka juga yang lain-lain juga pada pada ngelihat saya selesai sholat tuh, yang maunya waiter sama waitersnya gitu sih, bawa-bawanya gitu pada ya ya gitu, yang betul-betul tulus gitu, yang betul-betul nggak ada yang gimana ya, wajahnya nggak ada yang nggak seneng gitu ngelihat saya selesai sholat di situ tuh. Itu betul-betul sambil saya mikir tuh, alhamdulillah banget ya gitu. Di lingkungan yang betul-betul bukan bukan muslim gitu kan, dan di lingkungan yang saya yakin mereka tuh agama dan adat istiadatnya mereka tuh sangat kuat gitu. Ternyata bisa loh mereka memberikan kesempatan untuk um, saya, kita gitu, untuk bisa ayo silahkan, kalau mau melakukan ibadah yang kamu yakini, ayo saya kasih tempat, kita kasih tempat tuh, ada di sebelah atas gitu. Bahkan mereka tunjukkan ke sebelah sana arah kiblatnya dan sebagainya gitu. Itu yang namanya indahnya toleransi beragama, tanpa saling menjatuhkan, tanpa saling menjelekan, tanpa saling apa namanya, eh, tanpa saling, pokoknya tanpa saling yang tidak baik aja gitu. Justru malah oh ya silakan, itu namanya, itu rasanya indah banget, alhamdulillah banget, dengan keyakinan masing-masing, tapi saling menghargai, saling menghormati, saling memberikan kesempatan, tanpa harus merubah akidah masing-masing. Itu yang namanya, aduh itu indah sekali. Dan mudah-mudahan itu semua bisa terjadi di seluruh dunia, tidak hanya di kita aja, tidak hanya di Indonesia aja, tapi di seluruh dunia. Karena apa? Karena kita merasakan apa namanya, kedamaian gitu, kedamaian yang kita inginkan, kedamaian yang seutuhnya, yang apa namanya, kedamaian yang membuat kita menjadi hidup lebih tenang, berdampingan, sekali lagi tanpa merusak akidah masing-masing, dengan keyakinan masing-masing. eh, kita bisa menjalankan ibadah tanpa harus menghalangi, tanpa harus merusak, tanpa harus menghujat, tanpa harus menghina, tanpa harus apa ya, segala hal yang tidak baik pokoknya gitu. Tapi sekali lagi, keyakinan masing-masing, akidah masing-masing, tapi tetap toleransi kepada yang lain harus kita utamakan juga. Begitu teman-teman. Saya ngomong apa sih ini sebenarnya? Udah ngantuk. Udah, sampai ketemu lagi di video yang lain ya. Dah.